Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga akhir zaman nanti. Amin. Pada kali ini ada 6 poin tentang agama Islam yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian agama Islam menurut bahasa dan istilah. Agama Islam menurut bahasa berasal dari kata aslama, yang berasal dari kata salama. Kata Islam adalah wujud masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang mempunyai arti tunduk, patuh, pasrah, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Islam menurut istilah adalah kedudukan seorang hamba kepada ajaran ilahi yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, buat dijadikan prinsip hidup dan juga menjadi hukum atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Baiklah, yang kedua, persamaan dan perbedaan dari macam-macam agama. Perbedaannya, setiap agama memiliki kepala atau pemimpin agamanya masing-masing, dan juga perbedaan dari cara beribadah serta perbedaan dari tempat-tempat ibadah. Dan persamaan dari setiap agama yaitu setiap agama beribadah dan berdoa kepada Tuhan, mempunyai tempat beribadah, kitab suci, dan mempunyai pemimpin agama masing-masing. Dan setiap agama mempunyai sejarah, tujuan, dan hari-hari suci untuk memperingati suatu peristiwa yang menunjukkan kemuliaan Tuhan. Baik, yang ketiga yaitu ciri-ciri khusus agama Islam. Ciri khusus agama Islam yaitu Al-Quran sebagai kitab suci, Idul Fitri sebagai hari besar keagamaan, masjid sebagai tempat beribadah, dan melakukan puasa rutin setiap tahun, menggunakan istilah kiai, ustadz atau ustazah untuk para pemuka agama, dan memiliki kewajiban menunaikan ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam. Yang keempat, mengapa manusia membutuhkan agama? Karena manusia membutuhkan agama dalam kehidupannya karena agama sebagai pegangan hidup, baik untuk hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Dengan memiliki agama, manusia dapat mengendalikan segala sesuatu yang dihadapinya di dalam kehidupan. Manusia dapat mengendalikan hawa nafsu dengan aturan dan keyakinan mereka masing-masing. Baik, yang kelima yaitu peranan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses kehidupan, agama Islam memiliki fungsi-fungsi penting yang berperan dalam kehidupan seseorang. Agama Islam berperan edukatif, yaitu agama Islam berperan sebagai media edukatif atau media pembelajaran. Agama Islam menjadi penyelamat. Agama Islam berperan sebagai penyelamat umat manusia. Perdamaian. Agama Islam juga berperan untuk menciptakan perdamaian umat manusia. Dan agama Islam juga menjadi kontrol sosial untuk umat manusia. Baik, yang terakhir yaitu garis-garis besar ajaran agama Islam. Secara garis besar,
agama Islam diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ilmu akidah atau sering juga disebut ilmu tauhid, merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai hal yang dapat menyekutukannya dengan cara mempelajari sifat-sifatnya. Selanjutnya, ilmu ibadah atau juga disebut ilmu fikih atau ilmu syariat merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang diambil dari Al-Quran dan hadis melalui penjelasan ulama yang telah diakui kehujahannya. Selanjutnya, ilmu akhlak atau disebut juga ilmu tasawuf merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara berhubungan atau berperilaku antar sesama manusia dan antar manusia dengan Allah. Demikian ceramah singkat agama Islam yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.